Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Makassar, Ablam. Judul yang kita angkat kali ini adalah adaptasimu harus mati-matian di jalan wasilah ini agar ketemu kemenangan. Ayat ini ada di Al-Maidah 35. Awalnya hanya ada Allah dan nurnya saja. Ini berupa gelombang ya. Sedangkan menjadi kenyataan dunia dengan isinya, dengan hukum berpasang-pasangan adalah karena gelombang tertentu itu terbaca oleh kesadaran akal dan panca indera. Akal itu alat membaca kesadaran, sedangkan panca indera adalah alat membaca gelombang. Maka, alat membaca virtual ya. Maka dunia menjadi kenyataan yang terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan atau menjadi kenyataan. Awalnya cuma ini tak loh, gelombang tok, nggak ada wujud, nggak ada rupa, nggak ada suara, nggak ada waktu, nggak ada jenis kelamin. Tetapi menjadi ada jenis kelaminnya, ada baik, buruk, benar, salah, karena terbaca oleh akal. Nah, jika manusia nggak ada akal, nggak ada panca inderanya, dia nggak mungkin bisa berinteraksi dengan dunia. Ya. Nah, sedangkan dunia sendiri, disampaikan Nabi, ada kutub berpasang-pasangan, baik, buruk, benar, salah, positif, negatif, itu hukum ya. Nah, tetapi kita tetap stay tune di sini saja ya. Karena sekarang dakwah saya hanya untuk internal kita ya, cuman kita manfaatkan channel YouTube sama Facebook ya untuk dakwah internal ya. Jangan nyari yang baik-baik ya, baik, positif, selamat, sukses, sehat, ganteng, menawan, dijamin, jangan ya. Karena baik dan buruk itu resikonya sami mawon. 0 ke plus 7 sama dengan 0 ke min 7, nilainya sama dengan 7. 0 ke plus 5 sama dengan 0 ke min 5, nilainya sama dengan 5. Nah, orang baik yang akal ke kanan, itu resikonya adalah negatif juga. Dan orang yang ada di kondisi negatif, resikonya pun ada positifnya juga. Kalau orang miskin biasanya rendah hati, kemudian tawakal, kemudian neriman, sabar. Tapi kalau orang ganteng sama kaya, nakal-nakal biasanya, iya kan? Ya kan teman kita ya, yang di sana itu loh, nakal-nakal itu, wedoan gitu, beling-beling lah ya. Contohnya ya kalau sudah naik pangkat jadi pejabat, beling-beling nakal-nakal, ya kak loh. Nah kalau kau jadi tukang tambal ban, gak mungkin nakal-nakal banget gitu. Tapi kalau sudah pejabat, sudah korupsi, perempuan, ya kak loh. Banyak ya seperti itu ya. Nah makanya kau tetap ikuti jalanmu saja ya. Dan adaptasi menuju Allah itu ada di ordinat zero ya. Ini harus zero ini. Jadi sekedar tahu ya, malaikat dan iblis itu awalnya adalah semuanya malaikat juga ya.
Iblis itu adalah komandannya malaikat, jenderalnya malaikat tadinya. Dan malaikat sangat positif. Nah, malaikat di sini ya, ini nilainya ya. Ternyata menjadi nilainya iblis ya. Dari yang jenderalnya malaikat saja bisa menjadi iblis, betul nggak? Karena masih ada relativitasnya. Kecuali Allah yang mutlak sudah nggak ada lagi positif negatif. Dan kau harus adaptasi, menghadirkan mutlak harus hilangkan dulu seluruh kerelatifanmu. Artinya kau harus nol. Jangan ada baik, jangan ada buruk, jangan ada positif negatif. Jadi harus nol saja. Nah, nol tapi ketemu di saluran gelombang mutlak ini. Kalau ada praktek nol tapi orangnya nggak dibaiat, nggak ketemu saluran gelombang mutlak yang waris ini, ketemunya tidak ada Tuhan juga tidak ada Allah ya. Tapi kalau kau yang sudah dibaiat yang ketemu metodologi ini, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha baru akan ada illallah. Tetapi adaptasi di jalan ini sangat sulit ya. Ini ibarat penjara ya, kau terpenjara oleh batas panca indera dan batas akal. Dunia ini tidak dibatasi dengan ujung langit biru, enggak. Kalau kau mau cari ujungnya langit biru, biar pakai kendaraan paling jos sekalipun enggak ada ujungnya. Tetapi begitu kau tertidur, maka dunia pun otomatis ikut lenyap. Berarti batasnya dunia bukan di langit biru ya, tapi di batas kesadaran akalmu sendiri. Ketika kau masih berakal sadar ya, kau punya anak, istri, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi begitu kau tidur hilang semuanya. Enggak ada anak istrimu, enggak ada pengetahuan pun hilang. Agamamu apapun hilang, Tuhanmu enggak tahu kau. Itulah ketika orang telah hilang kesadaran akalnya, maka dunia pun ikut hilang. Duluan mana akalnya apa dunianya? Duluan akalnya ya. Karena apa? Dunia tergantung dengan akal. Nah, ini ada batasan panca indera dan batasan akal ya. Ini sebetulnya penjara kita ya. Nah, inilah gambaran kedua ya. Ini kurungan kita ya. Nah, akal kita itu di otak kontrolnya. Nah, yang bisa keluar dari penjara akal dan panca indera adalah kolbumu nantinya itu. Maka iman itu tempatnya di kolbu, di balik dadamu. Semua ayat di dalam Quran yang menerangkan iman ada di balik dadamu atau kolbumu, bukan di otak thinking, bukan ya. Maka nanti yang keluar dari penjaramu adalah roh ya, bukan akalmu. Kalau kau mau keluar dari penjara akal dengan akal ya sama aja. Sama seperti kau memusuhi setan ya, tapi dengan setan ya sama saja. Ya. Jadi yang nanti keluar dari batasan akal dan panca inderamu adalah rohmu. Tapi keluarnya ini matematika ya, harus melewati batas limit 100% akalmu. Nah, ini ada alam di atas akal, ini ada alam di bawah akal ya. Namanya ini ada infrasadar, ini alam sadar 0 sampai 100 dan alam di atas sadar adalah di atas 100 atau disebut ultra sadar. Nah, sedangkan Allah itu alamatnya maha sadar. Maka logikanya menuju yang maha sadar, kau pasti lewat alam sadar ke atas. Harus naik dimensi, naik dimensi, naik dimensi. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit. Roh di atas langit duniamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh. Berarti kau harus melewati 7 lapis langit dimensional. Nah, dari dunia, alam kubur itu hanyalah gelombang metafisika, jelas ya. Karena kau masih terpenjara oleh akal dan panca indera. Tetapi karena jika kau bisa keluar dari penjara dunia, keluar dari batas limit 100% akalmu, kau masuk alam kubur, dan kau ketemu kubur sebagai apa? Kenyataan lagi. Disampaikan oleh junjungan Rasulullah Muhammad ya. Begitu kau mati, maka kau akan ketemu kenyataan yang lebih tinggi ketimbang kenyataan dunia. Dan dunia ini yang selama ini kau anggap kenyataan adalah menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Maka kenyataanmu
berikutnya adalah bukan kenyataan dunia, tapi rasanya seperti dunia. Karena kenyataan itu adalah akalmu jalan dan panca inderamu fungsi. Sama seperti kau tertidur, di dalam tidur kau bermimpi. Rasa di alam mimpi nyata enggak? Dikejar anjing kau takut enggak? Niat lari? Nah, padahal apa? Orang yang di sampingmu, misalkan istrimu, lihat kau tidur ngorok-ngorok. Nah, dia tahu, oh ini istriku, suamiku lagi lelap tidur. Dia mungkin lagi mimpi. Nah, istrimu tengok kau, ada akalnya enggak? Enggak ada, mau tidur tuh enggak. Tapi di alammu saat mimpi kau berakal enggak? Berakal, jelas ya? Nah, inilah dia ya. Alam kubur dilihat dari dunia, oh alam gelombang. Seperti apa alam kubur? Enggak tahu sudah. Seperti apa kok? Enggak tahu. Tapi jika kau bisa melewati batas 100% akalmu, kau naik dimensi, terizinkan masuk alam kubur. Dan alam kubur kau rasakan sebagai apa? Kenyataan. Disampaikan di dalam Quran ya, kalau kau di dunianya tersesat ya, di jalan ini, maka akhiratmu akan lebih sesat lagi. Diceritakannya, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un fahum la yubsirun. Matamu buta, telingamu tuli, mulutmu bisu. Kenapa? Kau nggak sinkron dengan alammu. Nah, tapi kalau kau sinkron karena punya alatnya, dinaik dimensikan atau upgrade di dimensi gelombang, maka kau bisa masuk kubur. Nah, kalau kau masuk kubur ya telah terupgrade, maka matamu fungsi enggak? Fungsi. Telinganya fungsi enggak? Fungsi. Panca inderamu fungsi enggak? Fungsi. Tapi kalau kau belum dibaiat, begitu mati ya, kau belum dibaiat, maka saya tanya, matamu fungsi enggak? Telingamu fungsi enggak? Mulutmu fungsi enggak? Cocok enggak dengan ayat tadi? Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un fahum la yubsirun. Betul enggak? Itu bahaya ya, orang yang belum dibaiat kemudian mati. Wah. Karena apa? Ibarat kata kau akan, jalanmu ini akan ketemu air ya, lautan. Kenapa kau gak belajar renang sekarang? Betul enggak? Bagi banyak orang, nantilah kalau sudah ketemu air akan belajar renang. Tapi selama kau di dunia nggak pernah belajar renang, begitu kau mati ketemu lautan, bisa berenang nggak kau? Tenggelamlah kau, betul nggak? Kalau kau nggak pernah belajar mati sebelum mati, maka setelah mati kau ketemu apa? Tenggelam juga kau di akhirat, betul? Nah, makanya di sini teorinya ilmiah tinggi dan bisa kau praktekkan ya. Menembus akhirat walaupun kau masih hidup loh. Garansinya itu harus dibuktikan. Kalau nggak ada pembuktian, wah semuanya abstrak. Mudah-mudahan seandainya umpamanya andai kata itu aja yang dibahas, ya. Jadi demikian juga kita naik dimensi dari kubur ke barzah, apa aja lah teorinya istilahnya saya nggak paham ya. Tapi dari dunia sampai ke ujungnya, kenyataan nggak semua? Kenyataan konkret. Itulah yang kata guru saya, Profesor Dr. Syedi Syekh Hadirin Yahya menyampaikan, Islam itu adalah ilmu yang fakta, nyata, realita, konkret, bukan khayalita, fata morgana. Jadi kalian dibaiat itu adalah satu, kau dapatkan upgrade gelombang dari akal yang di otakmu menuju kolbumu, rohmu yang di balik kolbumu. Kemudian kau terizinkan bisa masuk akhirat karena sudah diaktifasi rohnya. Karena untuk bisa masuk akhirat gak bisa pakai akal, akalmu pasti lumpuh ya. Sama seperti kau nyata di dalam tidur, tapi dilihat orang, akalmu waktu tidur kau nggak jalan akalnya, betul kan? Nah, yang kedua adalah kau tahu kiblat rohanimu, yaitu kau rabito akan gurumu. Yang ketiga adalah kau tahu kaifiat, cara menyambungkan gelombang dan frekuensi kepada Allah lewat channel yang dibawa oleh gurumu. Dan juga gurumu akan membimbingmu
adaptasi, dipastikan kau selamat lewati sistemnya. Dan kau akan ketemu rumus ini ya, yaitu kau harus mati-matian di jalan wasilah itu. Al-Maidah 35. Baru kemudian janji Allah, la'allakum tuflihun. Dan kau jangan ada pamrih ke kanan ke kiri ya. X per tak terhingga sama dengan limit 0. Limit berarti ada adaptasinya. Hadirnya konstanta mutlak tak terhingga adalah hanya saat kau 0. Jika ini diganti angka lain, misalkan ganti angka 1 menjadi X per X, enggak ada mutlaknya. Jika diganti menjadi angka 2, menjadi X per setengah X. Atau jika diganti angka setengah, maka X per 2X. Hadirnya infinity ini adalah jika kau pembandingnya adalah 0. Maka kau hanya lewati ini saja, 0 ini saja. Makanya doanya ahli tasawuf adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya mencari Allah dan ridhonya. Kita enggak nyari pahala, enggak nyari surga, enggak nyari fadilah, enggak nyari keramat, enggak nyari kaya, enggak nyari selamat, enggak. Hanya mencari Allah dan ridhonya. Makanya kita adaptasi nolkan dirimu ya. Tazkiyatun nafs yang kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya dan obat pembersih qalbumu adalah zikrullah. Nah, membersihkan berarti kita limit menuju 0, tapi ada di saluran gelombang mutlak. Maka begitu 0, mutlaknya saat itu juga hadir di dalam dirimu. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Itulah alim ma'rifat yang sebenarnya ya. Jadi siapapun orangnya tidak mungkin bisa menembus akhirat ya. Baca di surat Ar-Rahman 33. Tidak satu pun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi atau enggak bisa masuk akhirat kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Nah, berarti ini siapapun engkau enggak mungkin bisa menembus akhirat ya jika tidak beserta dengan kekuatan Tuhan atau mendapatkan baiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru kau bisa naik dimensi ke alam kubur dan sebagainya. Karena kau lewat jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong, jalan tol, jalan lurus. Atau yang Nabi sebut sebagai sirotol mustaqim. Nah, ibarat jembatan itu dibikin karena jalannya terhenti, ada jurang atau ada sungai. Tapi kalau ada jembatannya, wah tinggal nyebrang, betul ya? Nah, jika kau nggak tahu jalannya siratal mustaqim ini, maka seluruh ibadahmu hanya menggantung ya, tidak bisa nyebrang. Dari duniamu nggak bisa nyebrang ke akhirat, apalagi untuk bisa sampai ujungnya, yaitu Allahu Subhanahu wa taala yang ada di Maliki Yaumiddin. Jadi jalan inilah dicari semua orang ya. Jangan percaya kalau ada ulama cerita tentang ini itu, tentang ma'rifat spiritual, kebatinan, kerohanian, tarekat, hakikat, tauhid dan sebagainya, belgedes itu. Kalau dia tidak ketemu Rasul di zamannya sendiri yang harusnya disaksikan dalam syahadatnya. Makanya kalau enggak tahu syahadat, mana mungkin dia bisa kenal Allah dalam sholatnya. Nah, kalau enggak kenal Allah dalam sholatnya, sia-sia sholatnya. Makanya aneh ya jika ada orang cita makrifat dan sebagainya, tapi dia sendiri malah tidak bisa menunjukkan apa yang harusnya disaksikan dalam syahadatnya. Dunia Islam telah rusak separah-parahnya ya. Karena apa? Sambungan wasilah inilah yang hilang. Antara Allah, nurun ala nurnya, yang dibawa oleh utusannya, itulah sistem wasilah, yaitu Rasul, pembawa wasilah dan wasilahnya, dan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Nur itu yang berambil akan Allah disebut nur Allah. Nur itu yang berambil akan Muhammad disebut nur Muhammad.
Tapi nur yang di tengah-tengahnya adalah nur malaikat Jibril atau nur Roh Kudus. Itulah yang sebenarnya disebut Trinitas di dalam agama Nasrani ya. Jadi itulah bedanya kalau didebatkan Yesus itu manusia bukan, wujudnya manusia. Yesus manusia apa Tuhan? Dia juga Tuhan, tapi wujudnya Tuhan yang di dunia saat itu. Tapi dia bukan Tuhan ya. Tapi Tuhan ada di baliknya Yesus. Tapi Yesus pun berwujud manusia. Inilah ya kalau orang nggak paham antara Trinitas ya, 3 entitas ya, antara Allah yang berupa wujud utusan di dunia atau penghubung Roh Kudus yang di akhirat dan Allah Bapa yang di ujung langit akhirat tertinggi. Maka itulah ya konsep agama Nasrani atau disebut Trinitas. Nah, kalau umat Islam nggak tahu konsep ini, isinya akan ngolok-ngolok itu saudaranya. Oh, Tuhanmu pakai celana kolor, ya itu kan kurang ajar itu. Kalau saya nggak setuju ya, karena Nasrani adalah termasuk agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang ada rasulnya, ada wasilahnya, dan ada kitab khotimnya. Jadi ini ya adaptasimu ya, yang sudah bayat, sudah tahu metodologinya, tahu teknologinya, kau harus mati-matian sampai ketemu batas ambang 100% ini. Maka kau akan wukuf atau terhenti di keadaan hening-bening, yaitu di batas ambang. Maka ketika kau terbangun, kau sudah ada di atas langit duniamu, sudah enggak di dunia yang sama, tapi sudah masuk alam kubur. Di alam kubur pun masih ada ujian lagi, karena apa? Alam kubur menjadi kenyataan ya, sama seperti dunia persis. Maka di kubur ada positif, negatif, benar, salah. Makanya Nabi Muhammad waktu Mi'raj beliau pun dikejar oleh jin Ifrit, betul ya? Padahal itu di akhirat loh ya, di rohani loh, betul gak? Tapi kenapa dikejar? Itulah teori saya benar ya. Bahwa akhirat yang dialami Nabi adalah beliau naik dimensi. Nah ketika naik dimensi, maka beliau ketemu kenyataan lagi, ada baik buruk lagi. Walaupun kubur ya, kalau terbaca oleh roh yang di dimensi kubur, maka kubur pun menjadi kenyataan persis seperti dunia. Demikian juga barzah, jika terbaca oleh roh yang pembaca alam barzah, maka barzah pun seperti kenyataan dunia, persis. Di situ ada baik, buruk, benar, salah, positif, negatif, halal, haram, dan sebagainya. Makanya seorang Nabi Muhammad pun masih dikejar oleh raja jin ya, yaitu Ifrit dalam cerita ya. Tetapi karena Nabi Muhammad lewat ordinat zero, maka beliau selamat ya. Nah diterangkan di situ Nabi Muhammad mi'rajnya bersama dengan Al-Baurak, yang kiasnya adalah kuda bersayap. Mana ada kuda bersayap? Itu hanyalah kiasan. Yang benar adalah beserta faktor Tuhan yang unlimited atau unlimited being. Maka relatif menggandeng unsur mutlak, maka hasilnya adalah limit mutlak. Maka manusia yang relatif untuk bisa sampai kepada Allah yang maha mutlak harus menggandeng unsur yang mutlak juga. Maka kau harus nolkan dirimu, barulah hadir yang mutlak di dalam dirimu. Dan kau adaptasi naik dimensi di ordinat zero. Jangan di positif, jangan di negatif ya. Ini semua dua-duanya iblis. Begitu kau nol, benar-benar nol, la ilaha, baru akan hadir illallah dalam dirimu. Itulah praktek sini ya. Jadi ini bukan ngajari orang di luar sana, bukan. Ini khusus untuk orang-orang kita, yaitu orang yang telah baiat, orang-orang yang ada di lingkaran kampus taklim makrifat. Tepuk tangan. Kita ulang-ulang terus ya, agar kita paham, praktek, paham. Agar kita hafal ya. Kalau kita hafal, maka maka kita lewati jalan ini dengan sistem auto. Maka akan menjadi sistemik, bukan akademik pinter-pinteran, mana yang menonjol, mana yang enggak seperti itu ya.
Asal kau ketemu tujuan kiblatmu ya, alamat kiblatmu ya, tujuannya ya. Tahu jalannya, tahu caranya dan lewati syarat rukunnya. Kemudian kau maju saja berjuang wajah itu bisa pilih, maka janji Allah adalah la'allakum tuflihun. Kemenangannya nyatalah untukmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dakwah saya hanya tentang metodologi ya, dakwah saya beda dengan ulama-ulama yang asal bacot lainnya ya. Maka saya tidak lagi membahas teori-teori agama apapun ya, saya cukup fokus dengan metodologi agama saja ya. Dan jangan samakan dakwah saya dengan ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib yang asal bacot-cocot itu ya. Asal dongeng berkarya seperti lomba mengarang bebas itu ya. Di sini semuanya full praktek karena Nabi sampaikan al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Ya'lu wa la yu'la alaih. Juga rahmatan lil alamin. Ya. Dan ilmu yang sampai diterima Allah adalah ilmu yang hakul yakin. Wa amaliyun. Harus bisa dibuktikan praktek. Baru bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya hanya menerangkan caranya praktek. Bukan lagi teori syariat yang cuma dibahas, didogmakan, didakwakan, diceritakan, tapi nggak pernah bisa praktek ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.